Ada yang kalau dibantuin itu malah nggak terima. Ada. Ingat, dia makhluk ciptaan Allah. Kalau kita mencintai dia, berarti sama dengan mencintai Allah. Itu nggak mudah, Pak. Tapi bisa dilatih. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Karena Rasul bisa. Dan Rasul itu uswatun hasanah. Bisa. Nggak pakai bayar, Pak. Biar mudah gimana? Kita ingat dia ciptaan Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Orang jahat itu gak sia-sia, Pak. Bukan berarti kita harus jahat, atau kita boleh jahat, atau kita tolerir orang jahat. Bukan. Tapi merespon itu loh, mentalitas kita itu gak boleh kita membenci dia. Ya, justru harus kasihan. Ya. Ada orang, mohon maaf, buka aurat misalnya, dia mohon maaf ya, ada mbak-mbak nggak tutup aurat, badannya seksi, ya, menarik perhatian. Karena kita ingin menjaga tidak maksiat, kita bilang astagfirullah, gara-gara mbak ini aku jadi maksiat, misal nih. Nah sekarang saya tanya, Pak, apa manfaatnya bagi mbak itu kita ngomong begitu? Kita istighfar itu apa baiknya bagi dia? Bagi kita saja kan, belum tentu bagi kita baik. Kok belum tentu? Jangan-jangan kita ngomong gitu, kita ada kesombongan dalam hati kita bahwa kita lebih baik daripada dia. Betul nggak, Pak? Nah, ya kan? Terus bagaimana? Pertama kita cintai dulu, Pak. Meskipun dia nggak mencintai kita, nggak apa-apa. Dan ini disampaikan terus ke orang-orang siapapun, bahwa kita harus mencintai siapapun, gitu ya. Itu mentalitas mencintai. Lalu ada hadis Nabi, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Kalau kita komentar begitu tuh, astagfirullah, gara-gara dia aku maksiat, manfaatnya untuk dia apa? Nggak ada. Ya, kita juga istighfar bisa jadi manfaat, tapi bisa jadi habis juga karena kita merasa kita lebih baik. Nah, lalu bagaimana caranya setelah cinta itu? Kata Nabi apa? Yang dulu pernah kita sampaikan juga, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib ila qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat datang mengatakan engkau juga dapat doa yang sama. Loh, Masya Allah. Jadi Pak, ada dua ya, ini kebiasaan Nabi yang harus kita lakukan ya sebelum melakukan sesuatu. Ini kerjaan hati, Pak. Sebelum niat, ya, sebelum niat apa itu? Pertama, mentalitas mencintai. Jangan pernah benci ke orang. Meskipun dia itu apa bahasa Jawanya, pekitak-pekiti, tahu Ustaz? Sombong gitu ya. Ya mobilnya nutupnya kenceng banget, padahal yang mahal kan nggak bunyi, gitu aja kan, juder gitu biar dengar orang misalnya. Ya di depan rumah, ya motornya dikenceng-kencengin karena motor baru misalnya. Ya macam-macam. Jangan pernah hati kita terganggu. Itu satu, cinta. Nah yang kedua nih, apa yang kedua Pak? Doain Pak, tanpa sepengetahuan dia. Ya, dan itu buktikan Pak, termasuk istri kita Pak, termasuk anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman kita, lakukan itu, Masya Allah, dahsyat. Saya sudah membuktikan, ya. Jadi saya membuktikan dan ternyata ya Allah ini ya yang dilakukan Rasulullah. Yang kadang kita susah gitu, padahal nggak pakai biaya, Satu, pendarkan rasa cinta pada orang lain tanpa syarat. Yakini bahwa dia makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satu makhluk yang Allah cipta yang sia-sia, ada manfaatnya. Itu satu. Yang kedua, segera jangan hanya komentar, ya Allah ini orang buka aurat dosa, astagfirullah. Jangan begitu. Jadikan diri kita manfaat untuk dia. Bagaimana? Doakan dia, ya Allah, ampuni dia ya Allah yang buka aurat. Ya Allah, buka pintu hatinya agar dia suatu saat bisa menutup auratnya.
Ya Allah, akhirkan dia husnul khotimah kalau dia muslim. Ya Allah, berikan hidayah kalau dia non muslim. Itu doanya, Pak. Terus kita tinggal, jangan dipelototin terus. Gitu contohnya, Pak ya. Di stasiun, di terminal, di tempat-tempat umum, di angkot, di mana yang kita akan ketemu orang macam-macam. Itu caranya. Cintai dia, kemudian doakan dia. Doa kita gimana? Bebas. Mau doa apa? Tapi nggak usah diucap, di dalam hati. Kenapa? Malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat kebaikan yang sama. Maka doa dalam hati kita itu harus baik-baik terus. Apa dasarnya? Dalam surat Al-Jumu'ah, kalau kita sudah beribadah sholat Jumat, fantasiru fil ard, menyebarlah kalian ke bumi. Wadkurullaha katsiran, zikirlah kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Caranya bagaimana? Gak usah batas baik kemana-mana. Boleh juga sih. Tapi yang paling tepat, paling mudah dilakukan Nabi, mencintai dia, kemudian mendoakan dia. Dalam hati aja, Pak. Mulut kita diem, tapi hati kita penuh dengan doa. Ini saya ngomong, saya bisa doain Bapak semua. Dalam hati, Bapak diem bisa doain yang ada di rumah, yang ada di kampung, yang ada dimanapun. Dalam hati, Pak. Minta pada Allah. Dan ketika kita lakukan itu, maka apa? Malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat doa yang sama. Dari mana? Malaikat langsung doa kepada Allah. Maka kalau kita susah doanya diterima, sepertinya gitu. Kalau kita kayaknya kok nggak manjur aku doa itu, lama banget, bisa jadi karena kita tidak menyibukkan diri mencintai orang lain dan mendoakannya. Bisa jadi kita mau doa kalau ada amplopnya, kita mau doa kalau kemudian diundang, dikasih mic, dikasih panggung. Kita mau doa kalau nama kita disebut-sebut, dimuliakan. Itu ada sebabnya jadinya. Coba jangan pakai itu semua, doa terus kapanpun, dimanapun, tanpa sepengetahuan orang, di dalam hati kita. Apa nyampe? Nyampe. Apa dasarnya? Quran. Dalam surat Al-Ahzab Allah sampaikan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dalam surat At-Taghabun Allah sampaikan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang bergemuruh di dalam dadamu. Dalam surat Al-Isra Allah sampaikan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ya, Rob yang mengatur hidupmu ini, yang menentukan nasibmu, yang menentukan rezekimu, tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Allah sebut jiwa, Allah sebut dada, Allah sebut hati, semuanya sama, ada di dalam inner, di dalam diri kita yang terdalam. Gak ada orang tahu, Pak. Yang tahu hanya Allah. Masya Allah. Dan ini perlu, Pak. Kita harus programin nih. Lihat istri kita, doain. Kalau dia cerewet, ya Allah, jadikan cerewetnya menyehatkan dia. Ya Allah, jadikan cerewetnya itu hiburan. Ya Allah, sadarkan dia biar semakin soleh. Dalam hati aja, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng dia denger, marah, Pak. Contohnya gitu, Pak ya. Lihat anak kita, langsung, ya Allah, anakku, ya Allah yang akan mendoakan jika aku mati, ya Allah. Jadikan dia anak soleh. Dia belum bisa berhenti merokok, hentikan ya Allah. Misal, karena dia masih SMA belum bisa dapat uang sendiri. Misal gitu. Itu dalam hati, Pak. Terus itu lakukan, terus, dan wait and see. Tunggu dan lihat perubahannya. Dahsyat. Itu yang dilakukan Nabi, merubah Umar bin Khattab masuk Islam. Itu yang dilakukan Nabi, mengubah orang-orang Taif masuk Islam. Itu yang dilakukan Nabi, menggerakkan orang-orang yang membenci jadi cinta. Kenapa? Karena Nabi mencintainya. Jadi jangan berpikir kita akan dicintai manakala kita tidak mau mencintai. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk mencintai orang lain tanpa alasan apapun. Dan yang kedua, semoga Allah memudahkan kita, meringankan kita untuk mendoakannya dengan doa-doa kebaikan. Bukan hanya agar kembali ke kita, tapi benar-benar karena mengikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.